Para sahabat, setelah kolonialisme adalah developmentalisme. Ini proyek besar dunia barat yang diprakarsai oleh Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Ada Marshall Plan, kemudian juga ada penyebaran teori modernisasi yang baik itu ke selatan mau ke timur, baik itu India maupun juga Indonesia. Nah, kita wujudkan konsep modernisasi itu menjadi pembangunan. Kalau kita membangun dalam pengertian building itu hal yang biasa. Ya, jadi kerajaan Mataram kuno itu sudah building, sudah membangun Borobudur. Itu hal yang biasa. Itu untuk kejayaan antara lain ya. Tetapi ini yang jadi masalah adalah pembangunan dalam pengertian development. Konstitusi kita tidak mengenal kosakata pembangunan. Dan kosakata pembangunan itu baru dimulai ketika Bung Karno itu punya gagasan ini ya, semesta ya, rencana semesta itu, pembangunan 8 tahun, tahun 58. Tapi itu tidak jalan dan kemudian Orde Baru itu sangat sangat akrab, sangat bersahabat dengan kosakata pembangunan. Karena itu Pak Harto zaman itu disebut sebagai Bapak Pembangunan. Dan ini dimulai dengan Repelita pertama tahun 69. Sebelum itu diskusi tentang pembangunan itu sudah cukup gencar karena mereka mengatakan bahwa zaman Soekarno itu orde lama, orde yang bobrok. Jadi mereka tidak setuju dengan politik sebagai panglima, tapi lebih mengemuka ekonomi sebagai panglima. Dan memang pada waktu itu Soeharto pengen merancang pembangunan di segala bidang dengan konsep trilogi pembangunan. Jadi trilogi itu pertama adalah stabilitas, kedua pertumbuhan, baru kemudian ketiga pemerataan. Jadi stabilitas itu artinya ya nasir-nasir politik itu diberangus. Tentu termasuk musuh besarnya, yaitu Partai Komunis Indonesia. Pada tahun 67, Gubernur Jawa Tengah Munadi ini sebenarnya sudah mulai menggagas konsep modernisasi desa. Itu ada di buku-buku saya. Jadi intinya gagasan Gubernur Munadi yang kemudian dijadikan gending atau lagu Jawa oleh para pegawai RRI Semarang maupun Kidalang legendaris Sunarto Sabdo. Intinya modernisasi desa itu mengubah desa sebagai objek menjadi desa sebagai subjek yang ikut menentukan di berbagai lapangan kehidupan, baik itu pertahanan keamanan, sosial budaya, bahkan juga politik. Jadi artinya ini konsep pembangunan, konsep modernisasi ini karena sudah akrab gitu, lalu Gubernur Munadi itu mengambil inisiatif itu ya. Tetapi oleh Soeharto Orde Baru, konsep desa sebagai subjek itu tidak dipakai. Jadi lebih banyak yang kemudian diterapkan adalah konsep yang dibawa oleh dunia barat dengan rural development, integrated rural development. Kalau wujud konkretnya itu namanya UDKP, Unit Daerah Kerja Pembangunan. Itu yang selalu dikritik oleh Budiman Sujatmiko ya pada masa kecil itu di atap-atap rumah di genteng itu tulisannya UDKP. Nah, itu wujud dari Integrated Rural Development. Atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu namanya pembangunan desa. Jadi konsep pembangunan desa atau village development kan tidak dikenal di Barat gitu ya. Tetapi Barat hanya mengenal rural development, di Indonesia kan menjadi pembangunan desa. Tapi intinya sama.
Intinya ya membangun infrastruktur, pelayanan sosial, dan pada waktu itu dikonstruksi pembangunan desa itu pembangunan fisik dan non fisik gitu. Jadi ini salah kaprah yang luar biasa. Artinya kalau orang membangun itu wujudnya ya fisik, entah itu jalan, jembatan, atau yang lain-lain. Lalu yang lain itu yang sebenarnya punya identitas itu tapi disebut sebagai non fisik. Misalnya pembangunan ekonomi kan juga termasuk, tapi itu sudah terlanjur berurat berakar. Kalau kita ngomong pembangunan desa, yang paling utama adalah pembangunan fisik. Dan yang kemudian menjadi ukuran keberhasilan itu ya fisik. Kalau kepala desa tidak bisa membangun fisik, maka dikatakan tidak berhasil. Dan yang mau saya katakan bahwa konsep modernisasi desa itu tidak seperti yang disampaikan oleh Gubernur Munadi, tapi ya dibuat oleh orang Barat. Dan saya sudah bicara lah di video-video sebelumnya bahwa teori modernisasi itu dibangun ini ya karena sebuah kejahatan terhadap desa, karena menganggap desa itu sarang kemiskinan, ya, sarang komunisme, sarang perang gerilya. Tapi kalimat desa sarang komunis, sarang gerilya itu tidak ditunjukkan. Jadi cukup dengan kosakata desa itu sarang kemiskinan, sarang keterbelakangan, sehingga ini perlu disentuh dengan pembangunan desa. Dan pada waktu itu Pak Harto itu sangat fasih berbicara tentang pembangunan desa itu sebagai jalan untuk membuat desa itu menuju lepas landas seperti teorinya Rosto begitu. Tetapi pada akhirnya desa itu tidak lepas landas tapi tertinggal di landasan. Ya. Jadi ini sebenarnya pembangunan desa ini ya proyek gagal. Saya sudah bicara di video-video sebelumnya sebenarnya, tapi sudah tidak terupdate lagi atau sudah tidak ditonton oleh para sahabat itu ya. Jadi pembangunan itu ya menjadi mantra, menjadi tujuan gitu, dan itu menggantikan fungsi-fungsi pemerintahan republik. Seharusnya kalau kita konsisten pada republikanisme pemerintahan dalam konstitusi, itu yang dilakukan adalah pelayanan dan pelindungan. Tapi dengan pembangunan, maka itu akan berbuih-buih berbicara tentang perencanaan, tentang implementasi, program, dan sebagainya. Jadi program itu nanti wujudnya ya proyek gitu ya. Dan spirit atau kerja-kerja pelayanan dan perlindungan ini yang tidak menonjol. Ya, karena itu saya selalu kritis melihat pembangunan, dan sayang kita ini teledor bahwa pembangunan itu sebagai mantra, sebagai tujuan itu lalu disebut yang utama. Misalnya konsep pembangunan nasional, dan pemerintah kita itu ya bekerja karena pembangunan, oleh pembangunan, dan untuk pembangunan gitu ya. Misalnya ya hari ini misalnya semua level pemerintah termasuk pemerintah desa itu harus menjalankan fungsi-fungsinya itu dengan kerangka pembangunan, dengan rencana pembangunan jangka menengah ya. Kalau di nasional ya RPJMN, di daerah RPJMD, di desa itu RPJM desa. Dan tentu itu dirancang sedemikian rupa dengan terutama kalau sekarang ditambahi dengan data gitu ya. Jadi meskipun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengatakan bahwa perencanaan itu dengan pendekatan politik, teknokratik, dan partisipasi begitu, tetapi yang paling menonjol sebenarnya ya kerja pembangunan, apalagi perencanaan itu ya teknokratik. Ya orang sibuk dengan data. Ya. Jadi politik itu nanti diisolasi. Jadi itu hanya sebagai visi misi, tetapi ya artinya proses menyusun perencanaan di desa itu, apalagi sekarang itu harus dengan basis SDGs desa, harus basis dengan data. Jadi lalu ini visi misi yang dibawa oleh kepala desa terpilih itu tidak bisa hadir, tidak bisa dirumuskan menjadi kebijakan. Dan itu menimbulkan sebuah kekecewaan gitu. Dan saya sudah bilang juga di sebelumnya ya, ada
pembangunan desa sebagai mesin anti politik. Kemudian saya juga sudah berbicara 10 salah kaprah pembangunan desa. Saya juga sudah mengatakan bahwa pembangunan desa itu ya bukan untuk meningkatkan harkat martabat, meningkatkan aset, meningkatkan akses gitu ya. Tetapi ini hanya sebuah proyek ya untuk melayani rezim itu. Jadi pembangunan itu adalah kekuasaan, pembangunan adalah rezim gitu ya. Dan ini sama dengan spirit modernisasi. Artinya meskipun modernisasi itu punya pandangan bahwa desa itu situs kemiskinan gitu, dan mereka itu pengen menanggulangi kemiskinan, tetapi sebenarnya pada prakteknya itu hanya permainan angka. Penanggulangan kemiskinan pada dasarnya untuk mengawetkan kemiskinan, dan program-program itu tidak terlalu penting, tidak terlalu signifikan mengangkat harkat martabat orang desa. Program pembangunan itu tidak membuat citizenship atau kewarganegaraan orang desa. Pada praktiknya tetap saja kalau orang desa itu mau mencari rezeki yang lebih, mereka harus mengais rezeki di kota. Dan pembangunan desa itu ya memang membawa kemajuan. Ada kemajuan fisiknya ada, tapi dia tidak bisa memperkuat atau membuat desa itu menjadi lebih kuat, menjadi basis kehidupan dan penghidupan. Itu hanya permainan angka, dan pada intinya pembangunan itu hanya melayani dirinya sendiri, bukan melayani rakyat. Maka karena itu saya selalu mengingatkan jangan tergiur dengan pembangunan. Ya. Jadi kalau building boleh, tapi kalau development itu sudah sangat sesat sebenarnya, dan itu sudah banyak dikritik gitu ya. Karena itu sebenarnya kita itu penting untuk kembali ke lebih baik kita itu berpikir tentang esensialisme ya, baik esensialisme konstitusi, esensialisme desa, ketimbang kita itu berpikir dan bekerja dengan developmentalisme.